Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Di antara benua lainnya, kualifikasi Piala Dunia zona Oseania merupakan kualifikasi paling mudah teman-teman. Mengapa saya bilang demikian teman-teman? Karena para peserta di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania dihuni oleh negara-negara yang secara ranking FIFA di atas 100 besar teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania itu hanya diikuti oleh 11 peserta dan mayoritas ranking mereka itu di atas 100 FIFA. Kita bisa lihat contohnya New Zealand. New Zealand atau Selandia Baru merupakan negara terkuat di wilayah Oseania teman-teman. Di mana saat ini New Zealand berperingkat 106 FIFA. Sedangkan negara lainnya ranking FIFA-nya di atas 106 FIFA. Contohnya, negara kedua terbaik di Oseania menurut ranking FIFA adalah Solomon Island, teman-teman. Di mana Solomon Island ini berperingkat 133 FIFA sekarang, dan negara terbaik ketiga di Oseania menurut ranking FIFA adalah New Caledonia yang saat ini berperingkat 158 FIFA. Sedangkan peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya, ranking FIFA-nya di atas 160 FIFA, teman-teman. Dan jadi bisa dikatakan bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania merupakan jalur yang paling mudah menuju pentas Piala Dunia. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa semenjak penambahan jumlah peserta di Piala Dunia 2026, jatah dari Federasi Sepak Bola Oseania atau OFC juga bertambah. Jika di Piala Dunia edisi sebelumnya, jatah mereka adalah 0+1, yang artinya satu tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia edisi sebelumnya harus melalui babak playoff antar benua dulu baru bisa mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Maka dari itu, jarang-jarang ada wakil Oseania di putaran final Piala Dunia edisi sebelumnya, teman-teman. Akan tetapi, sejak tahun 2026 nanti, jatah OFC di putaran final Piala Dunia 2026 akan bertambah, yaitu 1+1, yang artinya satu tim akan dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui babak kualifikasi Piala Dunia zona Oseania, sedangkan satu tim lagi bisa lolos ke putaran final apabila memenangi duel di babak playoff antar benua Piala Dunia 2026, teman-teman. Dan kita bisa lihat tadi teman-teman, jika melalui jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania, maka bisa dipastikan tim favorit yang akan lolos dari sana adalah Selandia Baru. Karena Selandia Baru ini merupakan tim tertangguh di Oseania dan tidak ada tim lain yang mampu mengimbangi mereka, teman-teman. Jadi bisa kita prediksi bahwa wakil Oseania di Piala Dunia 2026 adalah Selandia Baru, teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman, jika Indonesia gabung ke Oseania di kualifikasi Piala Dunia edisi mendatang atau tahun 2030, sangat besarlah peluang Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur ini, teman-teman. Karena bisa dipastikan bahwa lawan terkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Oseania adalah New Zealand atau Selandia Baru, teman-teman. Sedangkan negara lainnya bisa dipastikan bisa ditangani oleh Indonesia, teman-teman. Maka jika Indonesia ingin jalur yang lebih gampang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, maka pindah dari AFC ke OFC adalah hal yang memungkinkan. Akan tetapi, memang jika timnas kita pindah ke OFC, besar kemungkinan kualitas timnas kita akan stagnan gitu-gitu aja, teman-teman, karena kurang kompetitifnya level daripada Oseania ini, teman-teman. Berbeda dengan AFC yang banyak tim-tim tangguh yang bisa menguji kualitas timnas kita sehingga kualitas timnas kita bisa lebih baik lagi. Hal yang berbeda jika gabung dengan OFC, maka dari itu lawan kita paling-paling yang paling setara hanyalah New Zealand, sedangkan negara lain di sana kurang kompetitif untuk menjadi lawan yang tangguh, teman-teman. Dan untuk sekarang, 5 besar negara terbaik di kawasan Oseania menurut ranking FIFA adalah New Zealand yang berperingkat 106 FIFA, Solomon Island yang berperingkat 133 FIFA, New Caledonia yang berperingkat 158 FIFA, Tahiti yang berperingkat 161 FIFA, dan juga satu lagi adalah Fiji yang kini berperingkat 164 FIFA. Sedangkan 5 negara dengan skuad termahal di zona Oseania adalah Selandia Baru yang memiliki harga pasar 167,73 miliar rupiah,
Fiji yang memiliki harga pasar 41,28 miliar rupiah, Vanuatu yang memiliki harga pasar 10,43 miliar rupiah, dan yang keempat adalah Solomon Island yang memiliki harga pasar 6,95 miliar rupiah, dan yang kelima adalah Tahiti yang harga skuadnya hanya 869,08 juta rupiah, teman-teman. Mayoritas negara peserta kualifikasi Piala Dunia zona Oseania ini memiliki harga skuad yang terbilang murah karena para pemainnya diperkuat oleh pemain-pemain yang berasal dari liga yang dianggap masih amatir, teman-teman. Jadi seperti pemain dari Fiji ini kebanyakan bermain di Liga Fiji yang harga skuadnya, maksud saya yang harga pemainnya belum diketahui karena bermain di Liga Fiji yang dianggap masih amatir, teman-teman. Dan di Oseania ini hanya Selandia Baru yang memiliki banyak pemain profesional, teman-teman. Karena klub asal Selandia Baru kini bermain di Liga Australia, maka dari itu banyak pemain asal Selandia Baru yang bermain di Liga Australia sehingga harga skuad daripada Selandia Baru ini cukup tinggi dan yang tertinggi di antara negara Oseania lainnya. Akan tetapi jika kita bandingkan dengan Indonesia, teman-teman, tentu harga skuad dari Selandia Baru ini masih jauh di bawah Indonesia karena harga skuad timnas kita sekarang menyentuh angka 270 miliar rupiah, teman-teman. Dan untuk posisi ranking memang Selandia Baru masih lebih baik dari Indonesia, akan tetapi secara kualitas skuad sepertinya timnas kita tidak kalah dari Selandia Baru, teman-teman. Dan jika timnas kita bergabung dengan OFC di kualifikasi Piala Dunia edisi mendatang, besar kemungkinan Indonesia akan menjadi ancaman serius Selandia Baru, teman-teman. Dan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona OFC atau Oceania ini dibagi 3 tahap, teman-teman. Yaitu ronde pertama atau putaran pertama, putaran kedua, dan juga putaran ketiga, teman-teman. Dan jika saya perhatikan, format di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oceania ini mirip dengan Piala AFF, teman-teman. Karena memang jumlah pesertanya juga hanya 11 negara, maka formatnya tidak jauh berbeda dengan Piala AFF edisi sebelumnya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana yang tampil di sini hanya 4 tim, teman-teman, yang merupakan 4 negara Oseania dengan ranking FIFA terendah. Contohnya keempat negara tersebut adalah Tonga yang kini berperingkat 200 FIFA, Samoa yang berperingkat 181 FIFA, dan juga American Samoa yang berperingkat 188 FIFA, dan satu lagi adalah Cook Island yang berperingkat 187 FIFA. Jadi 4 negara dengan ranking terendah di zona Oceania ini akan bertemu single match ya, teman-teman, dan pemenang di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona OFC ini akan lolos ke putaran kedua. Di putaran kedua nanti akan dibagi menjadi 2 grup A dan juga grup B, dan 2 tim yang mengisi posisi 2 besar pada klasemen akhir masing-masing grup akan lolos ke putaran ketiga. Dan di putaran ketiga ini tadi format pertandingannya mirip dengan putaran pertama, yaitu 4 tim yang lolos ke putaran ketiga akan bertemu, contohnya tim 1 melawan tim 2, dan tim 3 melawan tim 4 dengan sistem single match alias hanya 1 laga, dan pemenang duel ini akan bertemu di partai final. Dan siapa yang menjadi juara di putaran ketiga ini akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan sang runner-up akan tampil di babak playoff antar benua, teman-teman. Jadi bisa kita lihat, teman-teman, bahwa jalur menuju Piala Dunia melalui babak kualifikasi yang termudah adalah melalui zona atau benua Oceania, teman-teman. Kalau melalui jalur AFC tentu jauh lebih susah dibandingkan Oceania, apalagi melalui jalur Eropa atau jalur Amerika Selatan maupun jalur CONCACAF, teman-teman. Itu susah. Dan yang termudah hanyalah melalui jalur Oceania, teman-teman. Jadi format dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oceania ini mirip dengan Piala AFF edisi sebelumnya, yaitu 4 tim terendah tampil di babak playoff lah istilahnya, kemudian lolos ke fase grup, dan 2 besar yang finish di masing-masing klasemen akhir masing-masing grup lolos ke babak semifinal, dan di babak semifinal nanti akan ketemu sang juara grup A melawan sang runner-up grup B dan juga sebaliknya, terus ke babak final, dan di babak final pemenangnya akan tampil di Piala Dunia, sedangkan sang runner-up akan tampil di babak playoff antar benua, teman-teman. Dan jika Indonesia gabung di zona Oceania ini, maka saya kira peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia yaitu 90% ke atas, teman-teman. Atau menurut teman-teman bagaimana jika timnas kita pindah dari AFC ke Oceania demi Piala Dunia, teman-teman? Apakah kira-kira cocok atau tidak, teman-teman? Silahkan teman-teman sampaikan komentar teman-teman di kolom komentar yang tersedia ya, teman-teman.
Tapi menurut saya sih memang alangkah lebih baiknya jika kita bertahan di AFC. Walaupun jalur ke Piala Dunia melalui zona Oseania lebih mudah dibandingkan AFC, akan tetapi melihat kurang kompetitifnya level sepak bola di Oseania akan berdampak buruk terhadap perkembangan daripada timnas kita, teman-teman. Jadi saya kira walaupun Indonesia susah lolos ke Piala Dunia melalui zona Asia atau AFC, akan tetapi hal itu akan baik untuk peningkatan kualitas daripada tim nasional kita, karena di zona Asia atau zona AFC, timnas kita akan bertemu dengan tim-tim kuat lainnya, teman-teman, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, maupun Irak. Hal yang berbeda dengan Oseania, walaupun Selandia Baru menjadi raja sepak bola di kawasan Oseania, akan tetapi ketika mereka berhadapan dengan tim antar benua di luar benua Oseania, maka biasanya Selandia Baru akan babak belur, teman-teman. Sebagai informasi tambahan juga, teman-teman, bahwa benua Oseania itu adalah benua di kawasan Australia dan juga negara-negara kepulauan di sekitar benua Australia, teman-teman. Dan inilah informasi, teman-teman, yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen secara sopan yang bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.